Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semua. Sebelumnya selamat datang dan juga selamat bergabung dalam Research Member Study Club atau RSC Bangun Pendidikan Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Nur Aziza, biasa dipanggil Azizah. Di sini saya sebagai pemateri, yaitu materi terkait pertemuan yang ketiga, yaitu penulisan ilmiah bagian kajian literasi. Baik, yang pertama ada terkait materi yang ketiga ya, yaitu penulisan ilmiah bagian kajian literasi. Yang pertama kali akan kita bahas yaitu terkait definisi. Dalam rangka menyusun sebuah proyek penelitian, penulis perlu menulis sebuah kajian literasi atau dalam bahasa Inggrisnya adalah literature review. Kajian literasi merupakan langkah pertama dan yang paling penting dalam penyusunan sebuah rencana penelitian. Kajian literasi adalah ringkasan komprehensif dari penelitian sebelumnya tentang suatu topik. Kajian literasi berasal atau bersumber dari penelitian yang relevan. Syarat dari kajian literasi yang baik yaitu menyebutkan, menjelaskan, merangkum, mengevaluasi secara objektif, dan juga memperjelas penelitian sebelumnya. Secara lebih lengkap, kajian literasi didefinisikan sebagai evaluasi kritis dan mendalam dari penelitian sebelumnya. Kajian ini sangat membantu dalam memberikan gambaran umum mengenai penelitian-penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Terus kita masuk ke dalam manfaat kajian literasi. Yang pertama ada menguraikan dan juga mempertimbangkan variabel penelitian. Di sini tujuannya adalah agar peneliti dapat mencapai apa hasil dari penelitian tersebut. Kemudian yang kedua adalah memberikan batasan penelitian dengan cara menunjukkan variabel bebas atau variabel terikat yang relevan dan yang tidak relevan. Kemudian yang ketiga adalah memberikan acuan untuk peneliti saat mengartikan teknik analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian. Dan yang terakhir adalah memberikan dasar pemikiran pada peneliti agar dapat menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan objektif dari penelitian tersebut. Cara membuat kajian literasi. Sebenarnya ada banyak cara untuk membuat kajian literasi, tapi poin utama di sini dalam membuat kajian literasi adalah dengan cara yang sistematis. Tujuannya adalah untuk menangkap, mengevaluasi, dan juga menyimpulkan pustaka yang ada. Nah, di sini saya mengambil salah satu pembahasan dari Cashwell dalam bukunya yaitu Research Design. Ada beberapa cara yang menuliskannya, yaitu yang pertama, identifikasi kata kunci. Langkah pertama adalah mengidentifikasi beberapa kata kunci penelitian. Kata kunci bisa diperoleh ketika kita tengah mengidentifikasi topik penelitian. Kemudian, melengkapi dengan referensi lain. Setelah kata kunci diperoleh, lengkapi bahan bacaan kita dengan jurnal, buku, dan yang lainnya sehingga kita dapat memperoleh bahan-bahan apa saja untuk menulis. Kemudian yang terakhir adalah jabarkan selengkap-lengkapnya. Jabarkan kata kunci tersebut dengan penjelasan yang selengkap-lengkapnya. Kemudian di sini terdapat cara penggunaan kajian literasi. Nah, kita bisa lihat di tabel bahwasanya yang pertama ada kajian literasi dalam baris yang pertama dapat dimasukkan ke dalam bab pendahuluan dari suatu rencana studi. Kajian literasi ini memberikan satu latar belakang bagi masalah penelitian atau isu-isu yang akan membimbing keperluan kajian. Di sini dipaparkan tentang siapa saja yang telah menulis tentang kajian seperti ini,
siapa yang telah mengkajinya, dan juga siapa yang mengatakan bahwa isu seperti ini adalah penting untuk dikaji. Kerangka masalah tentu saja tergantung kepada kajian-kajian yang sudah tersedia. Kemudian kajian literasi yang kedua, di sini kajian literasi ditempatkan dalam bagian yang tersendiri. Ini adalah satu model yang tipikal dalam kajian kuantitatif. Pendekatan yang seperti ini sering muncul ketika pembaca terdiri dari individu atau pembaca dengan orientasi kuantitatif. Bagaimanapun, bentuk yang seperti ini juga bisa dilakukan dalam kajian-kajian kualitatif yang berorientasi teori, seperti kajian etnografi dan juga etnografi kritikal, atau kajian-kajian dengan tujuan advokasi atau emansipatory, alias kajian postmodernis dan juga feminis, participatory action research, dan juga lain-lain, di mana peneliti mungkin meletakkan diskusi teori dan juga literasi dalam bagian yang tersendiri, khususnya pada awal kajian. Kemudian kajian yang ketiga, yaitu di sini peneliti mungkin dapat menggabungkan kajian literasi ke dalam bagian akhir dari laporan kajian. Atau kita bisa sering menjumpainya di bab kesimpulan. Di mana kajian literasi digunakan sebagai pembanding atau komparatif atau penyangkal terhadap hasil yang diperoleh dari penelitian sendiri. Model ini populer di kalangan kajian teori grounded. Bagi peneliti pemula, pertimbangkanlah tempat yang tepat bagi kajian literasi dalam rencana penelitian yang sedang kita lakukan. Buatlah pertimbangan tersebut atas dasar siapa yang menjadi pembaca dari hasil proyek penelitian kita. Mungkin lebih baik meletakkan kajian literasi pada bagian awal tulisan untuk memberi kerangka bagian masalah penelitian. Atau letakkan kajian literasi tersebut dalam subbab tersendiri dalam bab pendahuluan, dan kemudian gunakan lagi pada bagian akhir kajian atau di kesimpulan sebagai pembanding atau penyangkal terhadap hasil temuan kajian kita. Kemudian di sini terdapat bagaimana sih alur berpikir yang sistematis. Yang pertama adalah menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar argumentasi. Kemudian menganalisa variabel-variabel yang terkait dalam permasalahan. Kemudian disusul dengan membahasakan sendiri hasil pemahaman dan juga analisa landasan teori. Dan yang terakhir, dapat menggunakan bahasa asosiatif seperti jika begini maka begitu, semakin yang ini begini, maka yang itu juga semakin begitu. Kemudian di sini terdapat cara-cara kita menentukan sumber referensi yang baik atau relevan dan juga terpercaya. Di sini terdapat jurnal penelitian, kemudian juga terdapat buku ajar, artikel dari internet, narasumber dalam wawancara secara langsung maupun majalah kesehatan. Kemudian struktur penulisan bagian kajian literasi. Nah, ada beberapa langkah yang harus diikuti dalam kaitannya dengan sistematika penulisan bagian kajian literasi, sebagaimana akan kita uraikan satu persatu. Yang pertama adalah menentukan satu topik penelitian secara tentatif. Di sini formulasikan satu masalah atau topik penelitian secara jelas dan juga terfokus dalam satu rencana penelitian. Topik review yang baik adalah seharusnya dalam bentuk pertanyaan masalah penelitian, atau yang sering kita jumpai 5W1H. Misalnya, mengapa siswa kurang berminat membaca buku pelajaran, atau bagaimana cara membuat pembelajaran ini menarik perhatian siswa, atau dan seterusnya juga. Kemudian susun rancangan strategi penelitian. Di sini tentukan jenis review, keluasan isinya, dan jenis materi yang akan dimasukkan. Berapa lama waktu dialokasikan untuk penulisan ini? Seberapa jauh sejarah masa lampau yang akan dimasukkan? Jumlah minimum laporan penelitian yang akan dibahas? Berapa banyak perpustakaan yang akan dikunjungi, dan seterusnya. Bagaimana catatan dibuat dengan sistem kartu atau sistem directory folder dalam komputer. Kemudian adalah mencari laporan penelitian terkait. Dalam mencari laporan penelitian yang terkait dengan topik yang akan kita teliti, lokasi laporan tergantung dengan jenis laporan. Google telah menyediakan online service tentang topik-topik penelitian. Laporan semacam ini dapat dicari di dalam artikel-artikel jurnal ilmiah, buku ilmiah, tesis dan juga disertasi, dokumen pemerintah, laporan kebijakan, hingga makalah-makalah dalam seminar.
Begitu banyak informasi yang diperoleh dari setiap artikel yang dibaca, maka diperlukan sistem catatan yang baik, efektif, dan juga efisien. Secara umum, dari laporan yang dibaca itu, catat hipotesis yang diuji, pengukuran untuk konsep-konsep utama, penemuan-penemuan yang penting, pokok-pokok rencana penelitian, kemudian daerah kelompok sosial atau sampel penelitian, analisis dan kesimpulan, pemikiran tentang penelitian lebih lanjut. Sebaiknya dipelajari di bibliografi dan sumber-sumber lain yang digunakan. Mungkin dapat juga digunakan sebagai literasi bagi penelitian kita sendiri. Kemudian yang terakhir adalah menulis kajian literasi. Setelah punya pemikiran kasar tentang topik dan juga masalah penelitian, maka mulailah kita bekerja menjajaki bagaimana orang lain telah memikirkan dan juga menyelidiki topik tersebut. Topik tersebut dikembangkan dengan menyusun masalah penelitian yang lebih terfokus dengan pertanyaan 5W1H. Misalnya, masalah penelitian kita adalah mengapa siswa sekolah menengah pertama kurang membaca buku pelajaran yang dianjurkan gurunya? Atau apa hubungan antara suku bangsa dengan kelakuan membuli teman di sekolah? Nah, di sini ada tips dan juga trik menyusun isi pada bagian kajian literasi. Yang pertama ada mulai mencari sumber yang relevan, baik dari buku ajar, jurnal cetak maupun jurnal elektronik, dan lain sebagainya. Buatlah matriks untuk mengisi ringkasan referensi yang diperoleh, baik jurnal, artikel, buku ajar, dan lain sebagainya. Ciptakan lingkungan yang tenang untuk dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus pada saat memulai menulis. Baca dahulu panduan penulisan, sehingga pada saat melakukan editing pada tulisan kita, tidak terlalu banyak yang dirubah. Kemudian lakukan analisis terhadap jurnal yang dibaca apakah relevan dan juga layak digunakan atau tidak. Yang terakhir, kemudian niat dan aksi harus sejalan. Jika tidak pernah memulai, maka tidak akan pernah selesai. Jangan lupa untuk melakukan refresh otak dan pikiran jika mulai jenuh. Munculkan motivasi pada diri sendiri. Dan yang terakhir adalah selalu berdoa agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan juga tepat waktu. Nah, di sini terdapat contoh kajian literasi yang bisa teman-teman simak. Untuk lebih jelasnya, saya juga menyantumkan daftar pustaka apa saja yang saya gunakan sebagai referensi dalam presentasi kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.